Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saat ini kita akan beribadah bersama dalam ibadah PWGT bersama-sama dengan keluarga Nyonya Ose Magdalena Yelebang, keluarga Nyonya Linda Simpson, dan keluarga Nyonya Eka Pancawati B. Tandilino yang terjadwal pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 6 ayat 1, bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allah aku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar. oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Melandasi akan ibadah kita pada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 255, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguan
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita minta kekuatan di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, menaikkan segala puji, hormat kepadamu, mengucap syukur atas segala kebajikan, kemurahan, kasih, pertolongan Tuhan yang tiada pernah berhenti dalam langkah kehidupan kami. Apapun yang sedang kami alami, Tuhan ada bersama dengan kami. Pada malam hari ini Tuhan, lewat ibadah PWGT Jemaat Masaleh, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bahwa apapun yang sedang kami alami, kami tidak sendiri, tetapi ada Tuhan bersama dengan kami. Mampukan kami Tuhan dalam memahami akan firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau pakai, kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu, memperlengkapi hamba-Mu, biarlah hamba-Mu dapat memperkatakan dan menguraikan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang bermohon dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari kitab Ayub pasalnya yang ke-40, ayat pertama hingga ayat yang ke-9, firman Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab, Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak mendiakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah maramu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita, saya beri satu tema, dari dalam badai Tuhan menjawab. Dari dalam badai Tuhan menjawab. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, Shalom dan selamat malam. Selamat berjumpa kembali. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun kita berada saat ini, yang sedang dalam pergumulan karena berbagai persoalan, yang sedang dalam kelemahan tubuh, sedang dirawat di rumah sakit, atau yang pada saat ini sedang isolasi mandiri. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, mengapa kita mengalami sebuah penderitaan? Mengapa kita harus menghadapinya? Bahkan kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dan kita harus mengalaminya? Bahkan Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak jarang kemudian orang mengatakan dan menuduh Tuhan bahwa Tuhan itu tidak adil. Bahkan kadang mempersalahkan Tuhan dengan kondisi yang terjadi pada dirinya. Mereka kemudian dalam mempertanyakan ini mengatakan bahwa bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kasih? Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami hal seperti ini? Pergumulan yang tiada pernah berhenti datang menghampiri kehidupan kita, penderitaan kita, penyakit yang selalu menggerogoti diri kita.
situasi yang sama yang dialami oleh Ayub. Ayub terkenal, dia seorang yang sangat saleh, benar dan taat, setia di mata Tuhan. Tetapi mengapa Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa begitu hebatnya? Semua harta bendanya raib, bahkan sampai anaknya pun meninggal. Ada seorang teolog mengatakan bahwa kalau ada manusia di muka bumi ini tidak pantas menderita akibat perbuatannya, maka itu adalah Ayub. Pernyataan ini sangat luar biasa. Mengapa Ayub harus mengalami penderitaan yang begitu hebat? Apa yang terjadi dan dialami oleh Ayub memang sebuah hal yang tentunya kita pun melihat sebagai sesuatu yang sangat sulit. Dan ketika kita berada di posisi Ayub, mungkin kita juga akan berkata seperti yang disampaikan oleh Ayub, mempertanyakan apakah Tuhan adil dalam tindakan yang sedang terjadi dan dialami, bahkan kemudian mempersalahkan Tuhan dengan keadaan yang dialami, semua hilang daripadanya. Harta bendanya, anak-anaknya, yang ada pada dirinya tinggal istrinya, tetapi kemudian istrinya juga mempertanyakan kepada Ayub tentang kesalehannya kepada Tuhan. Apakah engkau masih dalam kesalehanmu? Dalam kondisi yang sedang dialami penderitaan yang begitu hebat, sampai kemudian dia harus mengalami suatu penyakit yang sangat mengerikan. Tetapi dalam hal ini sekalipun Ayub membela diri kepada Tuhan, bahwa apa yang dia perbuat, apa yang salah pada dirinya, dia merasa bahwa dia tidak bersalah, dia tidak berbuat sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Ini yang disampaikan Ayub kepada Tuhan. Ketika kita membaca pasal-pasal sebelumnya, Ayub berusaha untuk memperlihatkan kepada Tuhan bahwa apa yang saya perbuat itu tidak pernah salah. Saya selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang dialami, apa yang dia hadapi, dia tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi kepadanya. Mengapa Tuhan membiarkan dia mengalami penderitaan yang begitu sulit. Sehingga kemudian dalam beberapa pertanyaan dia mengatakan, apakah Tuhan hadir? Apakah Tuhan tidak salah membiarkan saya seperti ini? Dan mungkin ini sering juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sering mempertanyakan di mana Tuhan. Apakah Tuhan adil? Kemudian Tuhan menjawab dan mendengar Ayub dalam bacaan kita pada ayat pertama. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Tuhan menantang Ayub. Tuhan katakan, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau menyediakan pengadilanku, mempersalahkan aku, dan engkau berusaha membenarkan dirimu? Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan yang sulit bagi seorang Ayub ketika dia mempersalahkan Tuhan atas apa yang sedang dialami, mempertanyakan apakah Tuhan adil. Kalau kita melihat pembacaan kita pada saat ini, yang dicatat di sana, di situ hendak diperlihatkan mengenai kebesaran Tuhan, tentang kemahakuasaan Tuhan. Di situ dapat kita baca pada ayatnya yang ketiga, apakah engkau hendak menyediakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Ayat yang keempat, apakah lenganmu seperti lengan Allah dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Ini mau memperlihatkan bahwa kita tidak dapat berkuasa atas hidup kita, atas diri kita. Kita tidak mempunyai kuasa, kita tidak mempunyai daya atas kehidupan kita. Yang mempunyai kuasa
atas kehidupan kita, yaitu adalah Allah sendiri. Ya. Kita tidak sanggup untuk memberhentikan atas apa yang kita hadapi. Yang sanggup itu ialah Allah. Ya. Yang harus kita sadari bahwa ketika kita menghadapi sesuatu hal yang mungkin menurut kita, pandangan kita sebagai manusia, kita tidak sanggup. Dan seperti ini Ayub menghadapi sesuatu hal bagi dia sangat sulit. Ya, meskipun dia tetap taat kepada Tuhan, ya sebagai manusia dia mengatakan, mengapa terjadi seperti ini Tuhan? Ya, apakah saya tidak setia kepadamu? Ya. Tuhan mau katakan kepada kita lewat pembacaannya bahwa jangan engkau ukur kuasa Tuhan lewat kemampuan dirimu. Dan jangan pernah engkau membandingkan tentang kemampuanmu dengan kuasa Tuhan. Ya. Segala sesuatu tidak dapat engkau selesaikan dengan kekuatanmu sendiri. Tetapi dapat engkau selesaikan ketika engkau datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena ya, segala sesuatu ada di bawah genggaman Tuhan. Ya. Segala sesuatu terjadi itu sudah seizin dengan Tuhan. Apa yang sedang kita alami, Tuhan berkuasa di atas segala sesuatunya. Ya. Tidak usah engkau capek-capek pikirkan bagaimana ini Tuhan. Kau hanya serahkan kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tuhan akan buka jalan kepadamu. Ya. Karena kita tidak mempunyai daya, kekuatan dalam mengatasi setiap segala sesuatu yang kita alami. Yang punya kuasa untuk mengatasi itu ialah Tuhan. Ya. Makanya Tuhan mengatakan, adakah lenganmu lebih besar dari lengan Allah? Engkau tidak mampu berjalan sendiri. Hanya saya yang bisa mengeluarkan engkau keluar dari setiap persoalan, tantangan hidup, penderitaan yang sedang engkau alami pada saat ini. Ya. Tidak usah untuk membenarkan dirimu, tetapi datanglah kepada Tuhan, dengan kekusukanmu berdoa kepada Tuhan. Saya sebagai Tuhan, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu akan membukakan jalan bagi dirimu. Istilah badai yang kadang kita melihat sebagai situasi yang sangat sulit, sebagai satu ancaman dalam kehidupan kita. Tapi tentu yang dimaksudkan dalam hal ini adalah badai di sini menunjukkan kedahsyatan dan keagungan kuasa Tuhan atas apa yang sesungguhnya dialami oleh seorang Ayub dalam situasi yang sangat sulit, dalam penderitaan yang dia alami. Bahwa Tuhan mau menyatakan kemahakuasaan atas apa yang sedang dia alami. Bahwa Tuhan tidaklah berlaku tidak adil. Ya. Bahwa Tuhan tidak salah. Tetapi Tuhan hanya mau melihat sampai di mana kesalehan dan ketaatan Ayub. Apakah dia bisa bertahan dalam imannya? Apakah dia sanggup menyerahkan kehidupannya atas sebuah situasi yang sulit yang dia alami? Dari awal kita sudah melihat Tuhan ingin menguji sebuah ketaatan, kesalehan, kesetiaan Ayub. Walau Tuhan tahu Ayub adalah sosok yang setia dan taat. Dan ketika kita membaca Ayub pasal 42 ayat 2, di situ dikatakan bagaimana Ayub mengakui dan menjawab kepada Tuhan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini menjadi pegangan kita. Ayub mengakui bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya. Ingat, Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan merancangkan damai sejahtera. Ayub mengakui bahwa sekalipun sulit pahit yang sedang dia hadapi, ada rencana Tuhan yang indah yang akan dinyatakan lewat peristiwa kepahitan yang sedang dialami. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika pergumulan, persoalan hidup datang dalam kehidupan kita, datang menggerogoti kehidupan kita, seseorang bisa menaikkan pujian kepada Tuhan meskipun dia dalam belenggu, meskipun dia dalam ruang perawatan, dalam ruang ICU, dalam ruang isolasi. Ya.
Karena dia percaya bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, sepenuhnya segala sesuatu terjadi dalam kontrol Tuhan, dalam kontrol tangan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera baginya. Banyak hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, termasuk pada saat ini Bapak Eki sedang dalam perawatan. Ya. Bapak Eki boleh sakit, ya. Tetapi Bapak Eki boleh pegang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Eki. Walau pada saat ini Pak Eki dalam ruang perawatan hanya ditemani oleh istri atau mungkin sendiri, percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan Bapak Eki. Bapak Ibu saudara-saudara yang pada saat ini sedang dalam duka cita, percaya bahwa ada Tuhan yang bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang pada saat ini sedang dalam isolasi, dalam ruangan sendiri. Walau tangan tidak bisa berbuat apa-apa, kaki tidak bisa melangkah. Tetapi percaya dan pegang bahwa apapun yang sedang kita alami, bahkan sampai dunia orang mati pun, Tuhan hadir di sana. Bangkitkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Walau kita dalam keadaan yang sangat sulit, penderitaan yang kita hadapi, pegang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Naikkan selalu ungkapan syukur kepada Tuhan, walau kita di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan atau tidak baik menurut pandangan kita, tapi percaya bahwa satu detik pun Tuhan tidak meninggalkan kita. Ini menjadi pegangan buat kita. Terlebih khusus buat Bapak Ibu saudara-saudara yang pada saat ini menjadi mimbar pelayanan. Bahkan pada saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam duka cita bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan saya. Mungkin Tuhan mengizinkan saya mengalami ada banyak hal tantangan, penderitaan, mengizinkan tantangan itu, penderitaan itu datang menjumpai kehidupan saya. Tetapi yang saya pegang sebagai orang beriman kepada Tuhan, satu detik pun Tuhan tidak pernah membiarkan saya berjalan sendiri. Tuhan katakan bahwa saya akan memegang tangan kananmu dan Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada diri saya. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun yang sedang kita alami. Baiklah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi makanan buat tubuh rohani kita, memberi kekuatan dan menjadi penuntun kita di dalam menjalani kehidupan ini. Dan sebagai tanda syukur kita atas segala berkat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, mari kita memberi persembahan syukur kita bersama-sama dengan keluarga Nyonya Ose Magdalena Yelebang, keluarga Nyonya Linda Simpson, dan keluarga Nyonya Eka Pancawati B. Tandilino. Firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 147, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan.
kita akan satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Allah yang selalu bersama melindungi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami apapun yang sedang kami alami. Betapa kasih-Mu besar Tuhan, rahmat-Mu, berkat-Mu yang selalu Kau curahkan dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berhenti Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu memegang tangan kami, apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan ini. Tuhan, terima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah PWGT pada malam hari ini. Kami telah mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Firman-Mu hendak menguatkan kami Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan boleh mengizinkan penderitaan dalam kehidupan kami boleh sakit, kami boleh menghadapi duka cita, tetapi kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Walau kami sedang menghadapi begitu banyak tantangan penderitaan, Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Tetapi Tuhan akan selalu ada bersama dengan kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan akan selalu membukakan jalan bagi kami untuk keluar dari setiap persoalan, tantangan hidup, penderitaan yang sedang kami alami. Tuhan, kuatkan setiap iman dan pengharapan kami, biarlah kami selalu mengharapkan, tetap teguh beriman kepada-Mu dalam menghadapi setiap tantangan, menjalani setiap hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kepada-Mu kami berdoa buat keluarga Ibu Osye Lebang. Kami bersyukur, bersukacita bersama keluarga Tuhan atas segala berkat-Mu yang Engkau nyatakan buat keluarga, sehingga keluarga Ibu Osye sampai pada saat ini ya Tuhan, terus dan terus merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu. Mereka tetap dalam keadaan yang sehat. Puji syukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Mari Tuhan terus memberkati, melindungi, memberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang bagi segenap keluarga Ibu Osye, sehingga Ibu Osye bersama dengan keluarga tetap bersukacita, tetap merasakan kebaikan dan pertolongan-Mu Tuhan dalam hidupnya. Engkau berkati Bapak Yedit Lebang yang dalam pekerjaannya Tuhan memperlengkapi, Tuhan melindungi dia, jauhkan dia ya Tuhan dari segala mara bahaya, penyakit Tuhan. Biarlah Bapak Yedit selalu tetap kuat dan sehat dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya ya Tuhan. Engkau berkati Ibu Osye dalam mendampingi suami, mendidik anak-anak Tuhan. Berikan dia kekuatan, kebijaksanaan kepadanya, hikmat kepadanya Tuhan. Biarlah Ibu Osye senantiasa tetap bersukacita, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan tetap setia dalam mendampingi suami, mendidik anak-anak, bahkan dalam pelayanannya ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini Ibu Osye ada di Toraja. Kiranya Tuhan terus memberkati dan melindungi dia dalam segala hal yang dilakukan di Toraja. Dan ketika nanti kembali ke Makassar ya Tuhan, Tuhan bungkus Ibu Osye dengan kasih, Tuhan lindungi dia dalam perjalanan, jauhkan dia Tuhan dari segala hal yang tidak kami inginkan, dan tibakan Ibu terkasih di Makassar dengan penuh selamat dan sukacita. Tuhan berkati anak-anak dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka, biarlah apa yang mereka cita-citakan ya Tuhan, mereka dapat meraih masa depan mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan. Karena Tuhan selalu bersama mereka, Tuhan selalu melapangkan jalan bagi mereka. Segenap keluarga dimanapun berada Tuhan, Tuhan kiranya terus melindungi, memberkati, memberikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, nyatakan segala yang terbaik dalam kehidupan Ibu Osye bersama dengan suami dan anak-anak. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kepada-Mu juga kami berdoa buat Ibu terkasih keluarga Ibu Eka Pancawati Tandilino.
Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh Bapak Resekimus pada saat ini. Dalam kelemahannya, Bapak Resekimus sedang dirawat di rumah sakit Primaya. Kiranya Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu di sana lewat penanganan para medis, pendampingan istri, bahkan doa setiap keluarga dan jemaat-Mu Tuhan. Mari Engkau Tuhan terus memberkati Bapak Eki, kuatkan iman percayanya Tuhan, bahwa walau sampai pada saat ini Bapak Resekimus terus menghadapi kelemahan tubuh ya Tuhan, tetapi dia tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan dia. Dan Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera dalam setiap langkah kehidupan anak-anaknya. Kuatkan iman percayanya Tuhan, biarlah Bapak Eki selalu menaruh harap hanya kepadamu. Karena di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada banyak solusi untuk keluar dari setiap persoalan tantangan hidup yang sedang kami alami. Engkau memberkati istri terkasih Ibu Eka Pancawati yang selalu mendampingi suami. Tuhan kuatkan dia. Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan, jauhkan dia ya Tuhan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah Ibu Eka Pancawati selalu menaruh harap hanya kepadamu, selalu mengandalkan Tuhan, dan dia tidak pernah putus asa karena dia percaya bahwa apapun yang sedang dia alami ada Tuhan yang selalu bersama dengan dia. Ya Tuhan, Engkau berkati segenap anak-anak, Engkau berkati Ata, Kia, dan Angel dalam pendidikannya, dalam pertumbuhannya. Biarlah ketiga anak ini Tuhan selalu tetap sehat dan kuat. Mereka tetap giat dalam belajar, dalam meraih segala cita-cita dan harapan mereka ya Tuhan. Segenap keluarga, dari keluarga Ibu Eka Pancawati dimanapun mereka berada, di Toraja, di Jakarta, bahkan yang ada di Makassar, Tuhan selalu menyertai mereka, menyatakan yang terbaik dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat Ibu Linda Simpson. Dalam masa tua Ibu terkasih, mari Tuhan selalu melindungi dia. Jauhkan dia Tuhan dari segala kecemasan, ketakutan. Walau dia hanya tinggal bersama dengan cucu dan anak-anak, dia tidak sendiri ya Tuhan. Tetapi ada Tuhan yang selalu bersama dengan dia. Walau dia di masa tua, ada Tuhan yang selalu memegang tangannya dalam menikmati hidup anugerah Tuhan ini. Kuatkan iman percayanya Tuhan. Bela Ibu terkasih selalu tetap kuat dan sehat, selalu berpengharapan, selalu menaruh harap hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan selalu menyatakan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami apapun yang sedang kami alami. Ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak dari Ibu terkasih Ibu Linda Simpson, bahkan cucu, dalam segala harapan, dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan yang terbaik dalam hidup mereka ya Tuhan, menurut ukuran tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami berdoa kepadamu buat segenap umat-Mu jemaat Masalah yang pada saat ini dalam duka cita atas kehilangan orang-orang yang kami kasihi, bahkan mengasihi kami. Engkau telah muliakan almarhum Bapak Ian Madeten, bahkan Engkau telah memanggil juga Opa terkasih, Opa Manurung ya Tuhan. Engkau hiburkan dan Engkau kuatkan segenap keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami terus mendoakan kepadamu buat seluruh umat Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, buat jemaat-Mu, jemaat Masaleh, Ibu Deborah, Bapak Jonathan, Oma Taknak, dan mungkin masih ada yang pada saat ini belum kami sebutkan namanya, tapi dalam kelemahan tubuh, yang pada saat ini sedang isolasi mandiri, yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan nyatakan kuasa-Mu di sana. Kami percaya bahwa Engkau Allah, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan ketika Tuhan bertindak, tidak ada yang dapat menandingi akan kemahakuasaan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau selalu menyatakan yang terbaik menurut ukuran-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, terutama buat
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat segenap umat-Mu dalam segala kehidupannya, dalam kecemasan, ketakutan, dalam menjalani kehidupan ini. Lindungi kami Tuhan semua. Jauhkan kami Tuhan dari segala hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau berkati persembahan umat-Mu yang telah diberikan kepadamu. Engkau berkati pengurus PWGT Jemaat Masaleh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalankan setiap tugas dan panggilan mereka. Tuhan berkati Ibu terkasih, Ibu Adriani Salamba dalam pelayanan, dalam rumah tangga bersama dengan suami dan anak-anak. Engkau nyatakan yang terbaik dalam hidupnya Tuhan. Engkau jauhkan dia dari segala mara bahaya. Berikan dia kekuatan Tuhan, kesehatan, umur panjang kepadanya. Biarlah Ibu terkasih bersama dengan suami dan anak-anak selalu menaruh harap kepadamu, mengandalkan Tuhan dan tetap setia dalam mengangkat tugas pelayanan bersama dengan para majelis, penatua, diaken dan pengurus PWGT bahkan guru sekolah minggu dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah umat-Mu Jemaat Masaleh. Berkati rekan Cali bersama dengan Nando dalam mengangkat pelayanan bahkan hamba-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari segala penyakit ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Pendeta bersama dengan istri dan anak-anak. Engkau berkati Bapak Pendeta dalam mengangkat pelayanan Tuhan di tengah-tengah umat-Mu Jemaat Masaleh. Berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang kepadanya ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Ini segala permohonan kami, ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan. Dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, sambil menanti berkat dari Tuhan, kita mengangkat pujian, Ya Allah kasih-Mu besar. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari terus menjalani hidup walau ada banyak tantangan, penderitaan yang kita alami, tetapi percaya seperti pujian kita yang terakhir bahwa
tidak terjangkau luasnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Allah yang kudus akan memberkati, menyertai, melindungi kita, menyinari kita dengan wajah-Nya saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Sebelum saya kembalikan kepada liturgis, saya mengucapkan selamat kepada keluarga, terkhusus buat Bapak Eki, terus semangat. Tuhan akan selalu bersama dengan Bapak Eki dan keluarga dalam menjalani proses pemulihan. Tuhan memberkati. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah PWGT kita pada malam hari ini bersama-sama dengan keluarga Nyonya Ose Magdalena Lebang, keluarga Nyonya Linda Simpson, dan keluarga Nyonya Eka Pancawati B. Tandilino. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudari Oktapina Lumembang STH yang sudah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati, selalu diberi kuat dan sehat dalam mengangkat tugas pelayanan dan dalam segala harapan dan cita-citanya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim multimedia, Cali dan Nando yang juga sudah mengambil bagian dalam ibadah PWGT pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.